Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Tom Lembong akhirnya divonis 4,5 tahun penjara, teman-teman. Dan ketika pembacaan vonis oleh hakim, hadir Anies Baswedan dan juga Rocky Gerung. Waduh, sepertinya ini tiga sejoli teman-teman ya. Sahabat karib gitu. Tapi yang lucu, ada kejadian lucu nih di pengadilan teman-teman. Ada gerombolan emak-emak yang gak jelas ngamuk-ngamuk ke polisi, mau menggeruduk polisi. Ini apaan sih emak-emak ini? Urus anak kau sana. Ini tahun ajaran baru. Anak kau mungkin masuk sekolah, urusin sana. Jangan urusin Tom Lembong. Dan lagi dia teriak-teriak di pengadilan, nyerobot-nyerobot polisi. Ya macam apa gitu, macam bener aja mereka ini. Aduh, ternyata ya orang kalau menjadi tersangka korupsi banyak yang belain juga ya. Tapi keren teman-teman, kalau kita menjadi tersangka korupsi terus dibelain banyak orang kan itu sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa. Dan ya di negara kita memang sering terjadi seperti itu. Orang-orang sering ngebelain koruptor ya kan. Padahal di belakang selalu teriak anti korupsi. Waduh, nggak nyambung banget gitu. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Roy Suryo tidak bisa lagi mengelak dari bukti-bukti yang dihadirkan polisi nanti teman-teman. Dan ini diungkapkan oleh salah satu pakar hukum dari Universitas Indonesia. Dan sebelumnya kan beliau sudah mengatakan bahwa Roy Suryo ini sudah kalah 3-0 dari Pak Jokowi. Dan ini sedikit lagi nih, mungkin selangkah dua langkah lagi Roy Suryo akan jadi tersangka, kemudian berkasnya masuk ke pengadilan, kemudian Roy Suryo divonis atas tuduhan, bukan tuduhan, tapi pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, undang-undang ITE, belum lagi laporan dari Prof. Paiman. Waduh, banyak sekali ya. Ada juga perdata. Waduh, babak belur. Udah. Mending minta maaf, Mas Roy. Minta maaf, seperti yang disarankan oleh Farhad Abbas. Minta maaf udah sekarang, minta maaf. Tapi walaupun minta maaf, pencemaran nama baiknya mungkin bisa dicabut oleh Pak Jokowi. Tapi laporan penyebaran berita bohong, membuat kegaduhan, undang-undang ITE itu tidak akan selesai, akan terus bergulir. Nah, tapi nih ya, kalau kita lihat nih, Egy Sujana mulai menghilang lagi teman-teman. Dan dia sempat membuat statement kan kalau dia akan minta maaf kepada Pak Jokowi. Loh. Kenapa ini minta maaf nih? Dalam rangka apa ini minta maaf si Egy Sujana? Apakah tidak ingin masuk kurungan? Dan ya dia selalu mengatakan kan advokat itu nggak bisa dipidana. Advokat itu kebal hukum kalau dia mendampingi kliennya. Ya mendampingi siapa? Orang dia kemarin teriak-teriak kalau ijazah Pak Jokowi palsu ya kan. Aduh, udahlah. Jangan cuci-cuci tangan. Nggak ada lagi sistem cuci tangan. Hadapi aja semuanya. Jangan mau ini mengkambing hitamkan kawan sendiri ya Sujana. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Momen Anies Baswedan genggam tangan Tom Lembong yang di borgol. Waduh. Mesra sekali Anies Baswedan ya. Thank you bro. Support system kali ya. Ditepuk terus dadanya. Semangat katanya, semangat menjalani hari-hari. Bubu papa juga ya. Bubu papa. Apa ini? Itu segera dilengserkan karena tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Ngerti nggak? Enggak. Aparat itu harus humanis. Pak, KPK Tom Lembong ini ditangkap bukan gara-gara mengaku ketertiban umum, Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu, tenang Bu ya. Mohon bersabar Ibu. Suaranya. Ngamuk ya kan? Sidang lain sudah saya peringatkan ya Bu ya. Ya, silakan. Ngamuk terus kerja orang ini. Menyaksikan sidang ini nggak ada tuh yang kayak gini. Pamdal, silakan Pamdal di backup. Ini sudah mengganggu ketertiban umum Ibu ini. Ini ya, kalau Ini sidang yang lain banyak. benar ya. Tolong Tangkap aja Bu ini Pak, tangkap aja, seret dia. silakan Ibu. Perempuan lo tolong disorot. Jangan, ibu jangan bawa tahu deh.
Nggak mungkin kami ke sini, belum. Disumpal mulutnya ya kan. Saya nggak kenal. Ditutup mulutnya ya kan. Sama wanita. Nggak perlu. Jangan. Saya nggak perlu. Nanti bisa batal sidang. Udah. Bisa batal sidang. Ditutup mulutnya. Ngerocos mulu sih ibu-ibu ini. Dari tadi dikasih tahu, susah banget kalian. Bilangin bapak. Udah marah polisinya kan, udah stres polisinya. Tadi saya WA. Ada si itu tuh, si siapa? Untuk Pak Tamlembong. Pendukung Anies. Waduh. Ini mirip-mirip ini ya. Mirip-mirip Hasto ya. Banyak yang belain teman-teman. Mirip-mirip Hasto mereka ini. Sudah bersalah tapi masih dibela-belain gitu ya kan. Enak juga di Indonesia ini ya. Kalau kita korupsi, kalau kita berbuat salah, banyak yang belain teman-teman. Enak juga. Banyak yang berikan support system gitu. Waduh, pantas mereka semangat gitu ya kan. Persoalannya, apakah bukti-bukti ini mampu memberikan jarak itu loh? Jadi tetap menjaga jarak antara kebenaran otoritas dan kebenaran realitas. Kalau saya melihat dalam situasi sekarang nih, kalau tadi saya menganalogikan seperti pertandingan sepak bola, ini sekarang sudah 4-0. Tadinya kan 3-0. Dengan naik penyidikan sudah tambah satu gol lagi 4-0. Ya kan? Nah, sedangkan waktunya semakin sempit nih. Karena sudah naik penyidikan, artinya tinggal beberapa inci lagi. Karena sebenarnya gini, penyidikan punya waktu yang panjang sebenarnya untuk menahan orang. Dia bisa menahan kapan saja, tapi kalau pertanyaannya apakah penetapan tersangka itu langsung dengan penahanan, rasanya kok enggak. Hakimnya dalam tanda petik itu sebenarnya polisi. Karena power dia yang paling besar, dia yang menentukan pasalnya pasal berapa, dia yang melakukan pekerjaan lapangan tuh. Pekerjaan lapangan tuh menangkap, menahan, memeriksa, menggeledah, itu dia. Hakim kan cuma terima berkas, Bang. Waduh, 4-0 ya. Terus terang saya iba dengan Profesor Sofyan Effendi. Saya khawatir mantan rektor UGM ini sekarang dihina di mana-mana. Di kalangan anti Jokowi, dia akan dilihat sebagai pengkhianat. Di kalangan pendukung Jokowi, Sofyan bisa dilihat sebagai penyebar fitnah. Tapi Sofyan memang bikin blunder. Dia mula-mula membuat pernyataan di video yang membenarkan tuduhan Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia bahkan mengatakan Jokowi sebenarnya sudah drop out sebelum menyelesaikan kuliah di UGM. Tapi kemarin dia mengeluarkan pernyataan lain, bahwa dia percaya Jokowi memang alumni UGM seperti yang dinyatakan rektor UGM saat ini. Waduh. Dia juga minta agar video itu ditarik dari peredaran. Sikapnya berubah 180 derajat. Karena itulah Sofyan menjadi sasaran serangan kanan-kiri. Tuduhan bahwa Jokowi drop out dari UGM itu dimuat dalam sebuah video di media sosial yang merekam percakapan Sofyan dengan sejumlah alumnus UGM, termasuk Rismon Sianipar. Setelah video itu menyebar, serangan terhadap Jokowi pun menguat. Jokowi dianggap sebagai pembohong. Di salah satu stasiun televisi, Roy Suryo dengan gembira mengatakan, fix, orang yang bernama Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Sofyan adalah mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007. Jadi Sofyan adalah tokoh di UGM yang kini seolah menantang penjelasan pimpinan UGM saat ini, Profesor Ovi Emilia. Dia adalah orang yang pernah menjadi orang kepercayaan Jokowi yang kini menantang Jokowi. Buat kubu Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva, dan kawan-kawan, Sofyan adalah tokoh penting yang akhirnya akan bisa menunjukkan kebohongan Jokowi. Sofyan Effendi sekarang mengubah posisinya. Kemarin tanggal 17 Juli, dia meminta agar video yang menampilkan dirinya bersama para alumnus UGM itu ditarik dari peredaran. Menurut Sofyan, pernyataan itu sudah menimbulkan gejolak di UGM dan menimbulkan ancaman terhadap dirinya, berupa rencana pelaporan ke jalur hukum oleh para pendukung Jokowi. Dia juga mengatakan dia tidak meragukan UGM yang sebelumnya sudah menyatakan bahwa Jokowi memang lulusan UGM pada 1985. Tidak meragukan Sekarang UGM. kubu Roy yang semula sudah bersorak gembira, nampaknya harus kembali tersenyum masam. Sangat mungkin mereka akan buat narasi baru bahwa kubu Jokowi mengancam Sofyan. Bahkan mungkin sekali mereka membangun narasi bahwa Jokowi masih punya alat-alat kekuasaan yang dia gerakan untuk menteror Sofyan. Percayalah, kubu Jokowi tidak mungkin menteror Sofyan dengan cara rendahan. Yang dilakukan para pendukung Jokowi adalah menyerahkan urusan kepada proses hukum. Mereka sudah mengatakan mereka akan melaporkan Sofyan ke polisi. Ancaman itulah yang nampaknya membuat gentar Sofyan.
Sofian sendiri mengatakan usianya sudah 80 tahun dan dia 80 berharap dia bisa hidup tahun. tenang di usia tuanya tanpa 80 diganggu tahun. proses hukum tentang ijazah Jokowi ini. Ya inilah teman-teman ya, orang kalau sekarang membuat pengakuan-pengakuan terkait ijazah Pak Jokowi ya bagusnya langsung dilaporkan aja biar dia membuktikan omongannya itu secara hukum. Jangan hanya katanya-katanya, jangan hanya keluar-keluar di luar sana tanpa berani mempertanggungjawabkan omongannya. Dan ya pendukung Pak Jokowi kan hanya ingin men-challenge Pak Sofian. Ayo kalau memang tuduhan Anda benar, ya kita buktikan ke pengadilan. Siapa yang benar? Anda selaku mantan rektor atau rektor yang sekarang? Yang memang memegang berkas-berkas dari Pak Jokowi selama Pak Jokowi berkuliah. Nah ini kan hanya ingin men-challenge melalui jalur hukum, jalur yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan negara ini. Ada jalurnya gitu, jadi jangan asal nyeplos aja di luar sana, bahaya gitu ya kan. Nanti kalau bisa serampangan orang membuat pernyataan-pernyataan seperti itu, ya nanti semua yang didatangi Rismon dan juga Roy Suryo ya semuanya membuat pernyataan yang sama tapi tidak mau ke jalur hukum. Ini kan bahaya teman-teman, bisa menggiring opini publik ke jalan yang sesat gitu, bahaya. Begini, begitu dikatakan bahwa ini adalah telaah forensik, Ya. scientific. Scientific. Ya. Lalu kemudian setelah berhenti di Bareskrim, sekarang kan justru ada pengadilan lagi, bawa ke pengadilan kan? Iya. Misalnya Rismon bawa itu ke pengadilan di Jogja. Iya. Karena katanya ada novum. Novumnya itu adalah cerita apa gitu, lupa saya. Tapi kira-kira kalau yang begini kan berarti tidak akan pernah selesai di kasus ini. Novum itu untuk sesuatu perkara yang sudah diputus, ya. Oh iya. Kemudian ditemukan bukti baru, dibuka lagi misalnya. Itu buat yang inkrah. Iya. Oh, ini berinkrah aja belum? Belum. Tingkat pertama saja belum bisa. Nah, jadi satu. Yang kedua kan tadi apa tadi digital forensik. Iya, digital forensik. Perlu digital karena yang dipersoalkan ini kan ijazah. Ya, betul. Ijazah ini hasil produk tertulis. Ini kan ada barangnya. Analog. Iya. Bukan forensik kecuali yang berada di dalam HP itu. Kecuali misalnya isi daripada tabungan saya berupa duit kan digital itu kan. Saya transfer digital itu kan. Nah, itu digital, ini enggak. Barangnya ada dan yang asli itu hanya satu. Di UGM nggak ada lagi. Iya, dibawa oleh pemilik. Dibawa pemilik, itu yang asli. Pemiliknya kan terserah dia. Terserah dia. Nah, dipersoalkan mengapa? Yang menjadi persoalkan adalah membandingkan yang beredar di masyarakat dengan yang ada dipegang. Betul. Yang di masyarakat ini dapatnya di mana? Iya. Oh, saya dapatnya dari Medsos. medsos itu. Karena bisa ngarang juga itu. Bisa. Saya nggak pakai kumis, kasih kumis ya kata. Era begini bisa dibuat dokumen. Saya umur begini, oleh cucu saya bisa dibuat umur 23. Waduh. Saya bilang, AI kenapa ya kan? kamu mudahkan kakekmu? Biar laku lagi ada. Sekarang kalau saya ingin tanya kepada Pak Susno, Iya. di dalam gelar perkara hal-hal yang begini kan mestinya bisa diketahui bahwa kamu gunakan barang atau uji barang yang sebetulnya tidak valid. Ya, Tidak bisa valid. nggak? Bisa. Karena yang asli itu kan yang dibandingkan itu kan yang dipegang Pak Jokowi. Betul. Yang beredar di masyarakat kan nggak tahu sumbernya dari mana. Iya. Tapi mereka yakini itu yang asli. Makanya uji mereka uji digital. Karena dia tidak pegang yang ini. Nah, karena dia tidak pegangnya asli, makanya sekarang dia terus-menerus mendorong Pak Jokowi, terus-menerus mendesak Pak Jokowi untuk membuka dan memperlihatkan jasanya. Dengan bumbu-bumbu kalau Pak Jokowi menunjukkan ya udah case close gitu ya kan, kami minta maaf kata Egy Sujana. Waduh, padahal tidak seperti itu. Mereka ingin melihat ijazah Pak Jokowi, mereka ingin Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya agar mereka bisa langsung melihat seperti apa bentuk fisik ijazah Pak Jokowi. Kemudian nanti dia akan melakukan digital forensik lagi gitu. Nah, itulah yang selalu dilakukan oleh mereka teman-teman ya. Aduh, kasihan banget. Egy Sujana ini aneh deh, bolak-balik dia menuduh ijazah Pak Jokowi palsu saat sebentar lagi akan menjadi tersangka. Dia bilang perkara akan selesai kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya. Ini dia sampaikan saat dia memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai terlapor pada kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Pak Jokowi. Kalau Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus, ucap Egy. Saya minta maaf pun mau, lanjutnya. Egy datang ke Polda Metro Jaya bersama 4 terlapor lain yakni Roy Suryo, Rizal Fadilah, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa.
Kalau dia punya, ya tunjukkan aja. Sederhana, ujarnya lagi. Rismon pun kemudian menimpali. Katanya, ijazah UGM itu adalah kebanggaan. Tapi kenapa Pak Jokowi justru menutup-nutupi? Kenapa ditutupi? Padahal Jokowi itu paling senang difoto. Giliran foto ijazah, tidak boleh. Lanjutnya lagi. Ini sih aneh banget ya. Sebagai orang hukum, mestinya Egy ngerti bahwa dalam kaidah hukum, yang harus melakukan pembuktian adalah penuduh, bukan tertuduh. Betul. Dan ingat loh, beberapa lembaga resmi telah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu Asli. Apalagi Mereka UGM. misalnya KPUD Solo, KPUD DKI Jakarta, KPU RI, bahkan UGM, universitas tempat Pak Jokowi kuliah. UGM bahkan menyebut bahwa arsip akademik Pak Jokowi masih tersimpan lengkap. Tapi tetap aja, para penuduh itu menganggap ijazah Pak Jokowi palsu. Roy Suryo bahkan masih bilang 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Rismon lebih dramatis lagi. Dia bilang 1000 miliar % dia yakin ijazah Pak Jokowi Lebay palsu. mon. Belakangan bahkan mereka yakin kalau ijazah Pak Jokowi dibuat di percetakan Jalan Pramuka. Jadi lumrah lah kalau kemudian Pak Jokowi melaporkan mereka ke Polda Metro Jaya. Sejak Juni 2024, Bareskrim Polri meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Beberapa pihak udah dipanggil termasuk Egy Sujana. Artinya, tuduhan soal ijazah palsu ini dianggap cukup serius untuk ditindaklanjuti. Saat diperiksa, Egy diminta menunjukkan dasar tuduhannya. Tapi yang muncul justru narasi berulang. Kalau memang asli, ya tunjukin dong. Padahal dalam hukum pidana, beban pembuktian ada pada si penuduh, bukan dibalik ke yang dituduh. Betul. Egy Sujana CS harus gentle menghadapi tuntutan hukum Pak Jokowi. Jangan kabur dong, jangan cuci tangan. Saat dilaporin yang disalahkan kembali ke Pak Jokowi. Lagi-lagi kasus ini jadi pengingat penting. Kebebasan berbicara bukan berarti bebas asal tuduh. Apalagi kalau tuduhannya menyangkut reputasi dan keabsahan seorang kepala negara. Kalau memang ada kebenaran yang ingin dicari, mari serahkan pada proses hukum. Bukan main opini di ruang publik lalu mundur saat prosesnya jalan. Kita semua bisa kritis, tapi mari jadi warga negara yang tahu bedanya kritik, tuduhan, dan delik hukum. Yuk objektif dalam bertindak. Ya itulah teman-teman ya, Egy Sujana teriak-teriak koar-koar ketika Pak Jokowi awal mula melaporkan mereka ke polisi. Mereka semangat banget gitu, Egy Sujana semangat, Kozinudin semangat, Roy Suryo semangat, mereka semua semangat nih. Kami tunggu, inilah yang kami tunggu-tunggu. Jokowi melapor ke polisi, kami akan buktikan. Padahal ya, ketika Pak Jokowi melapor, itu merupakan shock terapi bagi gerombolan ini, teman-teman. Karena mereka sebenarnya tidak sampai, tidak habis pikir Pak Jokowi melaporkan mereka ke polisi. Karena kan selama ini Pak Jokowi diam-diam saja gitu, tidak pernah meladeni mereka, tidak pernah melaporkan mereka. Apapun tuduhan mereka, Pak Jokowi ya mungkin hanya menanggapi dengan santai, dengan tidak frontal dan lain sebagainya. Nah, ketika Pak Jokowi melapor, itu adalah shock terapi pertama bagi mereka. Dan ketika relawan-relawan Jokowi melaporkan juga, wah itu neraka bagi mereka, teman-teman. Nah, disinilah ketika relawan-relawan Jokowi melapor, mereka mulai agak gentar-gentar gimana gitu. Mulai mencari kesana kemari bukti-bukti baru, mencari cerita-cerita baru. Nah, baru mereka melek tuh. Apalagi ketika mulai dipanggil untuk klarifikasi. Nah, itu udah kayak pantat ayam, teman-teman, empot-empotan dia. Takut gitu ya kan. Tapi di depan kamera pura-pura pura-pura tegar, si Tifa pura-pura kuat sebagai peneliti, Rismon dan lain sebagainya. Tapi wajah asli mereka itu ya kelihatan ketika tampil di Rakyat Bersuara. Ketika Kurnia tampil, ketika Tifa tampil sambil ngemis-ngemis, nangis-nangis. Nah, itulah wajah asli mereka, teman-teman. Itulah yang keluar dari isi hati mereka. Sebenarnya ini mereka takut. Cuma ya biar kelihatan pendukungnya ini tenang-tenang saja ya, mereka sok-sok tegar gitu. Karena kalau mereka menampilkan ketakutan-ketakutan mereka, ya pendukungnya juga bakal lari gitu. Nggak ada yang mau mendukung mereka. Cuma selama ini kan mereka di depan kamera tuh, kita akan terus mencari bukti. Kita akan, terakhir kemarin ketika ada pengakuan dari mantan rektor, semangat sekali tuh Roy Suryo tuh. Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawannya semangat sekali tuh. Seperti mendapatkan sebuah nutrisi baru gitu. Untuk membuat tuduhannya ini semakin positif. Tapi sayangnya sehari kemudian
Prof Sofyan Effendi mencabut ucapannya. Nah ini kan sangat luar biasa nih. Itulah yang membuat keok lagi nih mereka. Setelah itu Rismond datang ke keraton, mau mendatangi Sri Sultan untuk mendapatkan informasi baru, tapi ya dilarang masuk. Kasihan banget gitu ya kan. Dan Tom Lembong, gimana menurut teman-teman? Gimana menurut teman-teman kasus Tom Lembong? Jujur saya tidak mengikuti sidang-sidangnya, saya tidak mengikuti informasi-informasinya. Ya saya hanya melihat berita semalam kalau dia sudah divonis 4,5 tahun penjara. Dan kita juga menunggu vonis dari Hasto, karena 2 orang nih, perwakilan dari 01 dan 03. Tapi ya masing-masing orang ini banyak pendukungnya teman-teman. Ketika di sidang-sidang banyak yang pendukung yang datang, banyak yang simpati. Nah itulah mungkin ya privilege seorang koruptor di Indonesia itu ya banyak pendukungnya teman-teman. Ya ini keren juga nih mereka ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.